ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ملتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمن نفعته بعلمه فدرني امين. قال كتاب الصلاة. هذا كتاب الصلاة. Kita menerangkan masalah salat. As-salatul mafruḍah khamsun. Salat wajib, salat yang difardukan itu ada 5 waktu. Dalil bagi yakni salat dalam pensyariatannya dan tentang waktu-waktu salat yang mesti dijaga oleh orang-orang mukmin, yakni dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah Ta'ala firmankan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah salat itu kewajiban atas orang-orang mukmin, kitaban mawquta, sebagai suatu kewajiban yang diwaktukan, yang dibatasi waktunya. Adapun dari hadis tentang wajibnya salat 5 waktu, yakni di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, alladzi rawahu Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaum Ramadan. Ditegakkannya Islam itu atas 5 sendi, atas 5 dasar. Yang pertama syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan salat, menunaikan zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Juga ada dalam hadis tentang Isra Mi'raj, yakni sebagaimana disebutkan, fafaradallahu ala ummati 50 salat. Nabi bersabda, maka Allah Ta'ala fardukan, wajibkan atas umatku 50 waktu. 50 waktu daripada salat. Ada 50 kali salat. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladayya. Maka aku pun merujuk, yakni meminta keringanan, memohon munajat kepada Allah
maka menjadilah salat yang tadinya 50 waktu Allah beri keringanan kepada umat Nabi Muhammad menjadi 5 waktu. La yubadalu qawlu ladayya. Suatu ketetapan qaul tidaklah dapat dirubah di sisiku. Al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Maknanya 5 waktu dalam pelaksanaan, 50 waktu dalam pahala atau ganjaran. Salat yang 5 waktu tersebut yakni yang pertama az-zuhru wa awal waqtiha zawal syams. Awal dari waktu zuhur tergelincirnya matahari. Jadi makna zawal, matahari sudah bergeser ke arah barat. Kalau masih di tengah namanya istiwa. Nah, tengah namanya istiwa. Kalau lagi istiwa jangan sholat gitu. Ya. Pas istiwa, pas lagi terbenam, pas ya. Jangan kita melakukan sholat. Nah, istiwa artinya tengah. Maka mungkin dulu kita menyangka Katulistiwa itu dari bahasa Yunani. Bukan. Katulistiwa itu bahasa Arab. Katulistiwa dari khappul istiwa. Khappul istiwa. Khapp artinya garis. Istiwa artinya tengah. Jadi katulistiwa ya? Garis tengah. Garis tengah ya katulistiwa. Ya. Dan di wilayah kita ada yang dilewati katulistiwa Pontianak ya. Hadirin, jadi ya sebagian besar bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia cikal bakalnya dari bahasa Melayu adopsi besar-besaran dari bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlah ba'da dhilli zawal. Dan akhir dari waktu zuhur adalah apabila bayangan tiap benda, tiap sesuatu itu seumpama dengannya. Ya. Ba'da dhilli zawal, setelah matahari tergelincir ke arah barat. Jadi kalau bayangan, ini misalkan bendanya, bayangannya ya seperti seumpama bendanya, berarti sini tuh ya, antara benda dan bayangannya itu seumpama, itu akhir daripada waktu zuhur. Nah, di sini ada penjelasan dari hadis alladzi yajma'u mawaqita shalawatil khams, ya, hadis yang mengumpulkan daripada waktu-waktu salat yang 5 waktu tersebut. Di antaranya hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu atahu sa'ilun yusallu an mawaqiti salat. Nabi pernah didatangi oleh seseorang, dia bertanya kepada Nabi tentang waktu-waktu salat. Falam yarudda alaihi syai'an. Nabi tidak menjawabnya. Ya, artinya tentu ada jawaban dari Nabi. Ini Nabi menunggu daripada kabar malaikat Jibril untuk memberitahu, demikian. Jadi itulah kebiasaan Nabi. Ketika Nabi tidak tahu, dibilang tidak tahu. Kalau memang perlu penjelasan, belum ada cerita terlebih dahulu, Nabi pun menunggu, ya, menunggu kabar yang akan diberikan melalui wahyu dan sebagainya. Nah, ini. Kemudian qala faqama al-fajr hina shaqqa al-fajr. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya faqama al-fajr yakni melaksanakan salat fajar ketika telah terbit fajar. Wa nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Sedangkan manusia ketika itu hampir saja tidak mengenal satu sama lainnya. Tsumma amarahu fa aqama bi dhuhri hina zalat syamsu. Kemudian Nabi menyuruh orang yang bertanya untuk melakukan salat subuh. Ini panjang sekali hadis ini. Saya tidak baca aja ya. Jadi ala kulli hal waktu zuhur seperti demikian ya. Nah, jadi nanti Nabi ada sholat di hari berikutnya. Hari berikutnya itu Nabi sholat yakni
pada akhir waktunya. Jadi hari yang di awal itu pertama waktu mulai, di akhir ya, akhir daripada waktu sholat tersebut. Jadi sholat itu bainahuma, di antara yakni masa sholat Nabi dalam kedua waktu tersebut. Jadi demikian. Wal asru wa awwalu waqtiha ziyadatu ala dhil muslim. Waktu asar awal waktunya adalah ada tambahan bagi bayangan sesuatu. Jadi kalau bayangannya segini, ada nambah dikit. Nah, itu masuk waktu asar. Ini kita udah nggak pakai nih. Orang udah jam, udah tinggal lihat jam selesai. Ya, lihat jam ini dari perjalanan peredaran bintang segala macamnya, sehingga dapat dijadikan patokan untuk menentukan waktu. Nah, inilah ya perputaran planet-planet ini, di mana semuanya menjadi sabab yang Allah Ta'ala ciptakan biar kita mengenal daripada waktu tersebut. Jadi pada masa lalu itu melihat daripada fenomena alam. Makanya sebenarnya utamanya kita pakai tahun Komariah. Alasannya karena berkaitan dengan kita punya ibadah. Dan tahun Komariah fenomena alamnya itu jelas. Ya, terbenamnya matahari masuk tanggal baru. Ya. Kalau Syamsiah atau Masehi, perpindahan waktu itu jam 12 malam nanti. Nah, Komariah maghrib ini udah berubah. Ya, tinggal kita lihat bulan, kalau lagi bulat banget, nah pertengahan bulan nih. Ya, kalau bulan lagi sabit-sabitnya, ya lagi cekak nih. Antara cekak kamu baru gajian gitu. Gak tinggal ngeliat bulan doang. Kalau bulan atau purnama atau pertengahan bulan ya. Jadi kemudian yakni wa akhiruhu, akhir dari waktu asar ila zilal mithlain, sampai bayangan benda itu dua kali. Ya, dua kali bendanya. Satu, dua. Nah, kalau dua kali begini itu akhir daripada waktu asar. Ya. Nah, ini tentu apa yang disebut dengan waktu mukhtar. Ada waktu mukhtar, ada waktu yang terpilih. Jangan sampai yakni menunda asar dari waktu tersebut, ya, daripada waktu tersebut. Tapi wafil jawas, pada waktu jawas ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Ya. Nanti yang namanya waktu asar, pokoknya sebelum masuk maghrib masih asar. Pokoknya sebelum azan maghrib itu masih asar gitu. Ya, usahakan jangan sampai dua kali bayangan benda dari bendanya. Kalau memang nggak memungkinkan pula, ya demikian. Jaga jangan sampai masuk waktu maghrib. Kesemuanya ini, ya, sebenarnya ada satu pengajaran, tarbiyah, pendidikan dari Tuhan bahwa kita orang Islam mesti disiplin waktu. Ini waktunya asar nih, segini, jangan nyampal aja. Ya. Nah, orang yang selalu menunda-nunda, udah masuk azan, ini dulu udah rapi segala macam baru sembahyang. Tiap hari begitu. Ya, kalau untuk Allah yang sisa-sisa. Jadi sisa waktunya. Padahal iftitah dijanji sama Tuhan. Di iftitah kayak sama benar dia baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Coba ente bayangin itu. Subuh dia baca begitu, malaikat bilang bohong ente. Orang tadi sisa-sisa dulu. Iya. Ahsan, ya. Kalau sahabat, yakni dalam kitab Ihya Ulumuddin itu digambarkan kalau di panggilan azan itu ibarat
panggilan malaikat ketika mengumpulkan manusia di mahsyar. Allahu Akbar. Ya. Seakan-akan mendengar panggilan malaikat untuk berkumpul di padang mahsyar. Ya. Jadi kalau sahabat duduknya aja pada gemeteran, takut, ya. Nah, hadirin sekalian. Jadi penting ada rasa takut, khauf, raja pun berharap di hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak ada yakni upaya pengagungan Allah di dalam hati, ibadahnya hambar. Ibadahnya hambar. Salat ya buat sekedar gugurin kewajiban doang gitu. Ya. Padahal salat tidak demikian. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan, laksanakan salat lidzikri, untuk mengingat aku. Ya. Jadi jelas. Jangan sampai kita di dalam salat masih ingat dunia, padahal di luar salat udah capek mikirin dunia. Terus sampai kita berpikir tentang Allah. Ya. Inilah hadirin sekalian, nanti kedekatan kita kepada Allah ini menjadi dasar dari kebahagiaan seorang hamba. Jadi kalau mau tenang, mau tentram, mau damai hati, jangan jauh dari Allah. Keresahan jiwa, ya, gelisahnya hati, ini tersebab kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat, insya Allah ada Allah. Tidak ada sesuatu yang besar. Kenapa? Karena Allah maha besar. Urusan kita kecil semuanya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pura-pura kadang dengar dipanggil. Terus, ya, hampir berpuluh-puluh tahun dipanggil-panggil kagak nyaut. Giliran ke masjid, bukannya sholat, disolatin. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Allah kasih waktu 24 jam. Sholat taruh deh, satu waktu 10 menit. 5 kali sholat baru 50 menit. 50 menit belum 1 jam. Kita masih ada 23 jam 10 menit. Coba banyak waktu dikasih Tuhan. Ngapain tuh kita gak sempet sembahyang doang gak sempat. Naudzubillah. Ya. Jadi demikian. Kita lanjutkan di sini, yakni wal maghrib waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syams wa miqdari ma yu'adzin wa yatawaddau wa yasturuhu al-'awra wa yuqimu shalah wa yusalli 5 raka'at. Maghrib waktunya satu, tapi ini qaul jadid. Kita biasa pakai qaul qadim, bukan qaul jadid. Ya. Qaul misalnya fatwa Imam Syafi'i kalau qadim yang difatwakan masih di Irak. Qaul jadid fatwa Imam Syafi'i yang difatwakan di Mesir. Jadi Imam Syafi'i meninggalnya di Mesir. Ya, meninggalnya di Mesir. Sebelum tinggal di Mesir, beliau di Irak dulu. Nah, jadi qaul pertama itu waktu maghrib, ukurannya, waktunya seukuran yakni terbenam matahari, azan, wudu, nutup aurat, qomat, salat 5 rakaat. Habis itu waktunya. Habis waktunya. Tapi kalau qadim justru sebelum datang Isya masih boleh salat maghrib. Kita kalau pakai qaul jadid kagak sah salat kita. Banyak kagak sah ya. Makanya kalau yang namanya waktu maghrib ini penting buat dijaga, ya. Yang namanya maghrib itu dilepasnya setan. Makanya orang tua kita dulu, maghrib jangan main lidi, ntar kena mata setan. Nanti pernah ditakutin nggak kita orang tua? Maghrib jangan main lidi, ntar kena mata setan. Maksudnya orang tua, maghrib sembahyang ngaji, jangan bercanda gitu. Mana orang tua kita kan kelewatan. Maghrib main lidi gitu. Kalau kita bercanda, ntar kena mata setan gitu. Ya, benar setan dilepas pas maghrib tuh. Makanya maghrib jangan sampai kita keluar kemana-mana.
Cuman saat ini ente lihat aja maghrib gini hari, ente keluar deh. Ya Allah, yang ribuan orang kalau terjebak macet, ini belum macet aja nih, ya. 2 tahun sebelum ini yang memang maghrib, ya mungkin bisa ribuan orang sembahyang maghrib kan. Orang yang di jalanan sampai kan bisa, ya. Sebelum pulang kerja kita tungguin maghrib dulu habis setengah jam, lumayan kita baca Quran kan di kantor nih. Aduh, tahu di jalanan macet ngapain kita pakai pulang? Udah di kantor deh, udah rapi sholat maghrib ya baru pulang, isya kan panjang. Hadirin ya. Jadi sekali lagi sebenarnya kita bisa atur tuh waktu, ya, kita bisa atur. Cuman di hati kita lebih besar mana? Ingatan kita kepada Allah apa ingatan kita pada dunia? Dunia kita uber-uber, segitu-segitu aja rezeki kita emang semana? Kalau orang 4 bulan kandungan udah dicatat rezeki kita, ya. Yang kita khawatirin hadirin rezeki. Padahal rezeki udah dijamin. Masuk surga belum dijamin, kagak pernah khawatir kita. Ada di antara kita pernah dibisikin malaikat, kita bakal masuk surga, ada enggak? Kagak ada. Kan masuk surga belum dijamin. Ya? Bal'am bin Ba'ura Barsiso wali Allah meninggal di kafir. Nah, kita bukan wali. Yang wali aja dicopot kewaliannya, naudzubillah. Ya, enggak ada yang bisa jamin akhir hidup kita husnul khotimah, enggak ada yang bisa. Ya, antara su'ul khotimah husnul khotimah ini rahasia hadirin sekalian. Jadi kalau kita enggak selalu istiqomah dalam keimanan, naudzubillah, kita khawatir lagi lalai, lagi hilang iman, mati gitu, habis gitu. Naudzubillah. Ya, nih hadirin. Jadi waktu maghrib sedemikian dulu tuh. Makanya usahakan ya udah deh maghrib. Ya, saya juga menghimbau kalau bisa anak-anak kita ke masjid. Ya. Jadi membiasakan anak untuk kita ajak ke masjid. Kenapa demikian? Karena kalau udah terbiasa di masjid, insya Allah sesuatu kebiasaan dari kecil, kalau udah gede susah dihilangin. Nah sekarang kalau kita mau sendirian aja, anak biarin aja kita ngajak aja. Nah akhirnya anak kita gak terbentuk. Ya hadirin, ya. Jadi memperkenalkan masjid ini penting ya, sedini mungkin kepada anak-anak. Bahkan para sahabat sampai gantung namanya buah-buahan di pintu Masjid Nabawi biar anak-anak kecil pada demen main di masjid. Memang kalau bercanda kita bilangin, tapi jangan main masjid, cari pulang. Kalau mau main pulang. Seharusnya bilangin aja, ayo jangan pada berisik, ayo sini masuk. Ntar diberisik lagi, emang begitu anak-anak. Di mana-mana juga anak-anak bercanda. Yang penting didemen dulu dia masuk masjid. Kan generasi habis kita kan dia. Abis kita meninggal kan anak kita yang terusin. Ya. Nah kalau anak itu dijauh dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kata Nabi di antara yang mendapatkan naungan di mana tidak naungan selain naungan Allah di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian. Jadi penting ya. Jadi tentang emang kalau mendidik anak susah, bukan susah lagi. Susah ini minta ampun ya, perlu ya. Jadi walaupun demikian, dan itulah bahagian dari perjuangan kita dalam mendidik generasi. Ya, hadirin sekalian ya. Jadi waktu maghrib ini biasakan rumah tangga kita sepi dari hal yang bersifat dunia. Maksudnya apa? Matiin tuh televisi. Kalau bisa, mau pengen masak nasi, pengen masak apa, jangan pas maghrib, sore. Ya, kita usahakan masuk maghrib, habis sholi kita ibadat, baca Quran, zikir, taklim, apa aja. Kenapa? Bainal maghrib wal isya waktu mubarak. Antara maghrib isya nih merupakan satu waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Kalau amalan orang dulu bahkan habis maghrib ratib hadat, habis maghrib ratib hadat, gitu. Ya, jadi penting jangan sampai kita berada dalam kelalaian. Kan maghrib kan sebentar nih. Maghrib sama isya. Ya,
hadirin ya. Nah, ini termasuk daripada amalan soleh dalam mengisi yakni bainal maghrib wal isya. Saat ini ya termasuk. Kan kita selain taklim, adzkir juga ada upaya untuk mengingat Allah, kebesaran Allah, tentang hukum Allah dan seterusnya. Ya. Nah, ini hadirin. Jadi insyaallah kalau rumah tangga kita semua anggota keluarganya tujuannya sama, ridha Allah, insyaallah baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau yang satu pengen begini tuh kagak rapi-rapi urusan rumah tangga ini gitu. Jadi kalau insyaallah ya enak ya. Maka kalau ketenangan di rumah kan kita kalau pulang di rumah, nah kalau anak begini atau begitu ya Allah pegel hati gitu. Kan kalau kita lihat yang satu lagi baca ratib, yang satu lagi baca hizib, kan enak tuh. Yang satu baca Quran, emak ini lagi baca Yasin, ajib udah enak. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah, ingatlah, hanya dengan banyak Allah hati menjadi tenang. Hati kita punya harta sebanyak-banyaknya, kadang-kadang tenang. Tenang kita kalau ingat Tuhan, begitu Tuhan bilang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi ketenangan sebenarnya gampang. Ya. Ketenangan gampang. Masjid bagi orang mukmin ibarat kolam ikan bagi air cupang, ikan cupang. Kolam dan ikan. Masjid sama orang mukmin. Orang-orang masjid bawaannya nggak betul jadi masjid. Nah, kalau kamu jadi masjid bagaimana? Ya. Kenapa? Khairul biqa al-masajid. Sebaik-baik tempat itu masjid kata Nabi. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa syarrul biqa al-aswaq. Seburuk-buruk tempat itu pasar. Seburuk-buruk tempat pasar. Tapi bisa jadi kebalik tuh. Nah, daripada niat, kita niat semua ridha Allah. Oh, dia sebaik-baik tempat nih. Ya. Akan mendapatkan ketenangan, bahkan ridha Allah dan pahala di sisi Allah. Tapi kalau ke masjid tujuannya lain, pengen begini begitu. Gitu. Ya. Cari yang cakep tinggalin yang jelek. Benar diamalin. Sendal orang. Sendal jepit itu dijelek nih, main cukur yang cakep nih. Ke pasar kalau niatin dagang ya, cari nafkah, berjuang buat anak bini, jadi pahala. Ya, 3 jam di pasar, 3 jam ditulis ibadah. Orang niat ibadah, pasar ke kantor, kerjaan apa gitu. Nah, innamal a'malu binniyat, ya Allah. Nih. Jadi waktu maghrib nih pendek, jaga benar-benar kita. Jadi untuk qaul jadi, untuk qaul qadim boleh tuh. Pokoknya sebelum masuk ke isya masih boleh untuk melakukan sholat maghrib. Wal isya'u, dan isya wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Waktu isya itu awal waktunya apabila ghaba syafaqul ahmar, udah hilang mega merah. Kalau kita lihat nih di langit masih ada merah-merah nih. Mega merah. Ntar kalau udah hilang tuh mega merah, masuk daripada waktu isya. Ini pun kalau lagi nggak mendung. Nah, alhamdulillah tinggal lihat jam. Nah, kita bisa perkirain itu. Ya, selesai. Kemudian wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail. Dan akhir dari waktu isya menurut pendapat ya, yakni waktu ikhtiarnya sampai sepertiga malam. Sampai sepertiga malam. Wa fil jawaz ila tulul fajr tsani. Dan pada waktu jawaz sampai terbit fajar yang kedua. Fajar yang kedua. Nah, hadirin, yakni sepertiga malam berarti masuk jam 3. Sekarang setengah 5 lewat ya subuh. Jam 3, jam 4 gitu. Sepertiga malam. Jadi usahakan jangan sampai jam 3 kita baru sholat isya gitu. Cuman tetap waktu jawaznya sebelum azan subuh masih boleh sholat isya gitu. Sebelum azan subuh, fajr tsani itu maknanya fajar shadiq.
Jadi fajar ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu sinar yang terbentang kemudian menghilang. Kalau fajar yakni shadiq terus dia bersinar. Maka keceknya sejam tuh. Kalau kita di Masjidil Haram ada tuh diamalin tuh. Azan saat fajar kadzib dan juga di fajar shadiq azan. Maka lah, ini jam berapa udah azan? Nah, di Nabawi di Masjidil Haram diamalin di azan. Ntar sejam kemudian azan lagi. Tapi jangan diamalin di karet. Samperin orang gitu. Orang ngigo kali ini ngelindur nih. Baru jam berapa nih? Baru jam 4 ini udah azan. Ya, jangan diamalin. Memang sunnah, tapi kok diamalin? Nah, ini ada hal-hal yang dipertimbangkan, hadirin, gak main-main langsung. Nah, iya, banyak sunnah lain. Nah, kita diingetinnya ada yang namanya tarhim. Nah, tarhim jangan ganti bid'ah lagi nih tarhim. Tarhim kan maknanya minta disayang Tuhan. Emang ada dalil Ustaz? Ya, Masya Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, ma makna sahur? Qubaila subhi. Waktu mendekati subuh itu namanya waktu sahur. Nah, maka digunakan sebagai makan sahur kan? Karena kesunahan makan sahur dalam berpuasa, orang pengen puasa itu mendekati subuh. Sunahnya. Maka disebut waktu sahur. Ya, qubaila subhi, mendekati subuh. Ya, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Qur'an itu. Ya, min adatis salihin. Ya, min aslafina, dari para salafus soleh itu menjelang subuh mereka udah pegang tasbih, udah zikir, udah baca Quran, udah minta ampun sama Tuhan. Nah, maka di kampung-kampung kita sedari dulu dibaca itu. Ya jadi demikian. Ya, assalatu wassalamu alaik. Kalau itu yang dari Mesir tuh. Itu selawat yang dari Mesir tuh. Enak buat subuh, dengar gituan. Ya, enak. Habis kita udah nggak tarhim lagi, pada ketakutan. Kok subuh kalau nggak ada yang tarhim, kagak enak bangun. Tapi kalau udah ada yang tarhim bangun, wah, udah seger. Kayak menyambut pagi itu, menyambut hari itu semangat. Kalau ada tarhim, ada yang tarhim. Nah kalau langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung azan, kita gelap bangun. Kalau tarhim kan enak, ya, pengingat. Wah, Masya Allah deh. Amalan orang tua kita nggak salah loh gitu ya. Ya subhanallah, dia sama nih dari ujung ke ujung kita dari dulu tarhim. Saya yakin tarhimnya sama. Ya. Nah inilah hadirin sekalian ya, satu amaliyah yang memang baik, bagus. Ya dipandang syariat, dipandang umat. Ya, yang jadi dolalah itu apabila bertentangan dengan usul syarat. Nah, itu yang jadi dolalah. Ya meskipun Bilal, emangnya Bilal pernah baca yo kali. Cuman salah nggak begitu? Kan agak ada isyarat di dalam Al-Quran tadi itu ya, tarhib gitu. Wabil asharikum yastaghfirun. Nah, kemudian yakni wasubuhu wa awal waktiha, subuh awal waktunya terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ya, fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al-isfar. Dan akhirnya pendapat yang mukhtar ikhtiar sampai isfar, menguningnya matahari, menguningnya langit. Menguningnya langit artinya matahari depan timbul nih. Kan kuning tuh. Kita nih nggak kelihatan. Kenapa? Orang kalingan. Kalau kita pengen lihat sunrise di Bromo ya, di Bromo jauh bener. Daerah sini sunrise di mana kita lihat? Ya, sunset di mana tuh sunset? Ancol, Ancol nggak kelihatan gini.
Enggak ada sunset Ancol. Enggak kelihatan sunset. Ancol enggak kelihatan sunset ya? Hah? Kayak sunset enggak tahu deh. Ya, Cirebon. Nah kan nggak kelihatan kalau kita udah balik lagi ke jam, ya ke jam. Ya alhamdulillah ini nih mempermudah sekali ya. Jadi masya Allah. Tapi nggak mustahil nanti kita di suatu saat kita nggak di jam nggak di segala macam yang kita lihat fenomena alam. Ya, nah kita udah punya ilmunya. Wafil jawas ila tulu'i syams, dan pendapat yang jawas ya, yakni sampai terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari masih diperbolehkan untuk melakukan sholat subuh. Ini udah terang nih, tapi matahari belum nongol, masih boleh tuh. Udah agak terang-terang nih, tapi matahari belum nongol, masih boleh. Maka antum kalau bisa beli kalender nih yang ada tulisannya tuluk syuruk. Tuluk suruk itu sama, artinya terbit matahari. Itu waktu habisnya subuh. Waktu habisnya subuh. Jadi ada tuluk suruk sekian. Nah, ya, misalnya jam 5.52 misalkan. Jam 5.52 suruk. Oh, berarti habis subuhnya jam 5.52. Gitu. Jadi kalau masih jam 5.50 masih boleh. Hati kita pas takbiratul ihram matahari nongol tetap adaan niatnya, bukan kodokan. Nah, ini ya. Jadi beli kalender dan lihat deh. Wah, tuluk suruknya ada gak nih? Untuk menentukan kita tahu persis kapan terbitnya matahari. Demikian. Ada juga sih yang pakai bahasa Indonesia, yakni terbit matahari. Ya, terbit matahari tulis. Nah, demikian dalil-dalilnya tidak kita bacakan ya, terlalu panjang luar biasa. Wa ala kulli hal inilah sholat. Jadi kembalinya lagi, hindari sholat tak berdoa aja. Jangan begitu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Jadi pembahasan tentang sholat qada ini penting nih hadirin ya. Jadi begini. Kita ingat-ingat dulu waktu kita masih baru gede nih, ABG, umur SMP dia berarti, ya, lulus SD nih kelas 1 SMP, 2 SMP kita ingatnya, pernah nggak sembahyang, sampai digedor-gedor pintu sama abah kita kagak bangun-bangun. Kita ingetin aja tuh, itu selama berapa lama kita nggak jarang sembahyang subuh? Setahun, udah. Sekarang tiap hari ngerjain aja subuh. Sekali aja, sampai setahun ke depan. Waktunya saat kalau kodok tidak terikat dengan waktu. Misalnya nih tengah malam. Karena hadirin, guru kami Mu'allim Syafi'i Hazami tentang mengkodok sholatnya wati-wati banget. Kita kalau sholat sunnah itu 70 kali dulu baru bayar 1. Kalau wajib bayar wajib impas. Subuh 2, bayar 2, selesai. Tak kalau sunnah 70 kali. Kesimpulannya kita banyakin sholat kodok. Kalau emang dulu kita sering ninggalin sholat wajib, setahun inget saat waktu awal-awal balik dulu setahun sampai nggak sembahyang subuh dulu, yang lain sih sholat udah. Tengah malam saat kita tahajud subuh dulu 2 kali ke 3 kali habis. Ya Allah, dalam hati ngomong, saya sholat fardu subuh di kodok. Saya sholat fardu subuh di kodok. Begitu kan dalam hati. Mulut ngucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, begitu. Hati meniatkan saya sholat fardu subuh di kodok. Gitu kan. Tengah malam saat boleh, tengah hari bolong saat boleh, sore-sore saat boleh, habis asar boleh. Yang kagak boleh habis asar sholat sunnah yang enggak punya sebab, gitu, yang kagak punya sebab. Jadi nggak semuanya sholat sunnah tidak diperbolehkan habis asar. Kayak seperti ente habis wudu masuk masjid sembahyang sunat wudu boleh. Ente masuk wudu udah wudu di rumah, masuk
masuk masjid, wudhu udah di rumah, tahiyat masjid boleh, karena ada sabab habis wudhu, sabab masuk masjid, gitu. Nah, jadi kembalinya lagi, kalau qadha tidak terikat waktu, siang kek, pagi kek, malam kek, boleh, silahkan hadirin sekalian ya. Atau misalkan, lah kalau kita 5 waktu udah 5 waktu deh kita yakni kumpulin. Habis saudi maghrib nih, kita sholat lagi, kodok masjid 3 rakaat. Udah. Nanti kalau di rumah, kalau di masjid nanti khawatir bikin ini orang suzon gitu ya. Misalkan habis sholat subuh sholat apa ente? Habis sholat atau habis sholat asar sembahyang di masjid. Kan orang mana ada orang habis asar sembahyang gitu kan. Jika nanti kita lagi kodok, ngomong kodok malu. Asal nanti di rumah deh kalau gitu. Nah kalau subuh, misalnya nih kita ngerjainnya tengah hari bolong, itibar ente ke sholat subuh boleh jahar. Sebab sholat subuh kan sunahnya jahar. Kalau itibar ente ngerjain di waktu siangnya, maka sir yang ente baca. Ngerti gak maksudnya? Nah, ya. Misalnya kan sholat subuh nih, habis zuhur di rumah kita pengen kodok subuh, kita mau ke sholat subuhnya apa waktu kita ngerjain nih? Sholat subuhnya sunnah inti jahat, gitu. Kayak kunut dipakai kan subuh pakai kunut. Allah nanti nih iman hadain mak kita dengar, subuh sholat bolong baca kunut. Bodoh amat yang penting, ya, yakni kan. Dalam satu hadis ya fallahu ahaqqu bil wafa. Jadi ada seseorang bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, emak ani meninggal, kalau dia sebelum meninggal nih ani tahu nih ya dia pengen wakafkan, hibah ke wakaf, saya lupa ya, maknanya dia mau sedekahin deh nih sebidang tanahnya nih. Dia pasti tuh. Itu bagaimana Nabi? Nah kalau begitu tunaikan. Karena ya kalau inti ada ini utang sama orang wajib gak bayar? Wajib Nabi. Apalagi utangnya Tuhan. Begitu. Tapi ingat, jangan ada bahasa kreditan. Sama Tuhan masa kreditan? Bahasanya gak pakai tuh. Karena Allah ini merupakan kewajiban. Ya kewajiban. Inna sholatan akan al-mu'minina kita mawquta. Itu secara dasar waktu sholatnya seperti demikian. Waktunya sudah ditentukan. Tapi yang namanya qadha keluar daripada waktu. Kenapa? Qadha kan berarti kita ada punya tanggungan, beban, utang sama Tuhan. Bayar utang tengah malam boleh gak? Bayar utang tengah hari bolong boleh gak? Boleh. Kapan aja kalau bayar mah. Ya. Demikian. Ya, jadi yang kita pentingin sekarang yakni sholat kodok dulu. Kalau emang dulu, kalau alhamdulillah dari kecil emak ani bawel sampai alhamdulillah ani nggak pernah ninggalin sholat dari kecil, dari pas balik, alhamdulillah sholat sunnah dulu. Jangan bicara sunnah kalau yang wajib belum kelar. Gitu. Mu'alim Syekh Hajami pernah cerita begini. Ada seseorang sering main ke rumah gurunya nih. Hampir tiap hari, sehari 3 kali di rumah guru. Gurunya kan pengen mutola'ah, pengen baca kitab dulu sang guru. Akhirnya sang guru bilang, ente dulu waktu baru gede suka ninggalin sholat ya? Ninggalin guru. Nah, ente wudhu sana. Ente wudhu, ente sholat, ente bayar tuh wudhu. Daripada ente nanya aneh segala macem. Kalau nanya hukum makin muskilah, dia nanya segala macem. Nanya ini, nanya yang nanya nggak ada hubungannya dengan ilmu, udah kita solid itu. Nah, artinya ini menandakan penting sholat. Antum insya Allah antum buka kitab yang besar-besar ketemu tuh. Ya kalau kitab segini belum ada pembahasan itu ya. Kitab Fuqaha yang sampai majmu' misalkan yang 23 jilid. Jadi insya Allah kita untuk pembahasan secara panjang lebar tentang qadha. Ya alhamdulillah kita bahas sekarang. Satu pertanyaan silakan. 1, 2. Ya.
Kalau kita salat subuhnya di luar waktu, Nah, itu jatuhnya kita sudah menunaikan atau belum? sudah menunaikan. Sudah menunaikan. Bedanya adaan sama kodoan. Kodoan itu arti menunaikan, tapi menunaikannya di luar waktunya, gitu. Kalau adaan menunaikan tepat pada waktunya. Ya, jadi kodok sama ada artinya sama-sama menunaikan. Bedanya kodokan di luar waktu, adaan pada waktu. Demikian. Jadi kalau kesiangan niatnya kodoan gitu. Betul. Dalam hati ngomong saya sholat fardu subuh di kodok. Tapi jangan jadi bantalan ya. Besok kita wah boleh ini kodok nggak boleh. Dosa gitu. Azan nih. Aduh kata Ustadz boleh di kodok. Antaraan yang dipanggil malaikat itu ngajarin nggak bener ya. Makanya jangan sampai salah paham. Jadi tetap wajib ya Allah. Jadi 5 waktu. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihi abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali direken sholat. Sholat dulu tuh. Insyaallah ya. Jadi pentinglah sholat di sini ya. Kalau sholat, saban hari sholat kita di ujung waktunya melulu. Ya Allah. Habis gitu di ujung waktu sholatnya. Ya. Udah asal-asalan deh. Bisa ada nih kalau tiap hari begitu. Itu sholat nyumpahin kita. Dalam hadis ada disebut, semoga Allah menyanyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyanyiakan aku. Tapi kalau sholat dengan betul-betul kita kerjakan, sholat doa kita, doa amal kita, dia naik ke atas dengan bersifat. Kalau sebenarnya kita lakukan itu sholat, nanti 5 waktu nih. Makanya oleh sebab itu sholat ini penting ya. Nabi pesan sama sahabat kalau lagi